Sore ini Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk rapat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Malah gua duluan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi jelaskan rencana rapat dilakukan pada akhir pekan, sebagaimana biasa dilakukan Presiden Prabowo bersama para menterinya. Rencananya rapat akan membahas pengembangan sumber daya, sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM. Malah gua duluan. Lewat mana lu, Cek? Baba. Gue udah kerjanya nih. Biar dapat nilai. Ya, langsung kita memantau situasi terkini di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada rekan Salam Pulungan di sana. Selamat sore, Salam. Bagaimana rencana rapat hari ini dan siapa saja menteri yang sudah Anda lihat yang tiba di Kertanegara? Silakan. Ya, betul sekali Juno dan juga pemirsa, bahwa rencananya pada sore hari ini kurang lebih pada pukul 5 sore hari nanti Presiden Prabowo Subianto ini akan memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di kawasan Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Adapun sejumlah menteri yang dijadwalkan akan hadir dalam rapat terbatas pada sore hari ini terkait dengan hal rapat terbatas begitu, diantaranya seperti Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, lalu juga ada dari Mendikti Saintek Bryan Yuliarto, Mendikdasmen Abdul Muti, dan juga dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Namun untuk informasi yang kami dapatkan bahwa untuk kedatangan menteri yang sudah hadir di tempat kami melaporkan adalah menteri dari Bahlil Lahadalia dan juga Bryan Yuliarto yang juga sudah hadir beberapa saat yang lalu. Nah, Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa kedatangan para menteri ini ke kediaman Prabowo Subianto adalah terkait dengan untuk membahas pengembangan sumber daya manusia berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang memang dapat kami informasikan bahwa hal ini juga terus digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan untuk STEM ini tidak hanya dibahas dalam satu kali pertemuan saja, melainkan juga ini sudah berkali-kali dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini menjadi atensi penting terkait dengan dunia pendidikan maupun juga hal lainnya yang berkaitan dengan STEM ini tersebut. Karena memang seperti yang kita ketahui Juno dan juga pemirsa, bahwa untuk STEM ini memang erat kaitannya terkait dengan program prioritas. Salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto terutama dengan Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Garuda yang mengedepankan akomodasi ataupun juga terkait dengan mengadopsi pendekatan berbasis STEM ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang belum ada informasi lebih lanjut siapa saja nantinya menteri akan dilanjutkan untuk kembali dilakukan pemanggilan untuk mengikuti rapat terbatas pada sore hari ini, karena memang untuk rapat terbatas sendiri ini akan baru dimulai pada pukul 5 sore hari nanti, dan kami akan terus mengupdate perkembangan lebih lanjut karena memang seperti yang kita ketahui Juno dan juga pemirsa, saat lagi nampaknya memang ini akan tiba lagi pejabat pemerintahan yang akan tiba begitu untuk mengikuti rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Dan memang untuk rapat terbatas di hari libur atau di weekend ini bukan kali ini saja terjadi, melainkan juga ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan belakangan. Di hari Sabtu dan juga Minggu ini Presiden Prabowo Subianto selalu menyempatkan waktunya di waktu luang begitu untuk mengisi waktu luangnya untuk membahas terkait dengan program pemerintah untuk mengedepankan akses maupun juga keberhasilan dari program Presiden Prabowo Subianto, agar nantinya ini para menteri bisa mengupdate kepada Presiden Prabowo Subianto apa saja kendala-kendala yang dihadapi ataupun juga saran yang akan diberikan dari para menteri untuk program tersebut yang memang ini rutin dibahas terutama di waktu weekend. Dan kita akan terus bersama begitu Juno dan juga pemirsa bagaimana hasil dari rapat terbatas yang digelar pada sore hari nanti. Bagaimana hasilnya kita akan tunggu bersama sesaat lagi, Juno.
Baik, salam tadi ya. Ini bahasannya terkait science, technology, engineering, and mathematics atau STEM tadi. Baik, terima kasih. Salam, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga melakukan bersih-bersih pasca banjir menggenangi rumah mereka di kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara sejumlah ruas jalan yang tertutup akibat banjir juga sudah mulai bisa dilewati kendaraan. Banjir yang sempat menggenangi sebagian ruas jalan di kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat mulai surut. Arus lalu lintas pun sudah bisa dilalui dengan normal dari dua arah. Sementara sejumlah warga juga mulai melakukan bersih-bersih di rumah mereka pasca banjir. Banjir tadi malam sempat merendam puluhan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Terus ini perabotan nggak bisa diselamatin, Bu? Enggak, semuanya basah, Pak. Nggak ada yang ketolong. Bu, ini selalu terulang kalau curah hujan tinggi itu banjir ke rumah warga atau gimana, Bu? Kalau dari sananya nggak jebol, mah Pak, nggak masuk. Karena di sana jebol, jadi masuk ke sini. Selain curah hujan tinggi, banjir juga terjadi akibat buruknya drainase dan tanggul jebol. Petugas kini berupaya memperbaiki tanggul jebol untuk menutup luapan air sungai. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dilanda hujan deras disertai angin kencang, puluhan rumah warga di 4 desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak berat. Sejumlah pohon tumbang dan sebuah bangunan situs bersejarah juga ambruk hingga nyaris rata dengan tanah. Puluhan rumah di 4 desa Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah rusak berat dilanda hujan deras disertai angin kencang. Bangunan rumah warga mengalami kerusakan parah pada bagian atap karena berterbangan saat tertiup angin kencang. Cuaca ekstrim juga merobohkan tenda hajatan serta memporak-porandakan sebuah bangunan situs bersejarah di Desa Jatirejo. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon hingga memutus jaringan listrik PLN. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Hujan deras kemudian disertai dengan angin besar menimpa di beberapa wilayah di Kecamatan Suru. Kami mendapat laporan dari Bapak Ibu Kepala Desa, setidaknya ada 3 wilayah yang terdampak langsung. Hingga kini pihak Kecamatan Suru masih melakukan pendataan terkait jumlah kerusakan yang terjadi akibat cuaca ekstrim tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang sutet tegangan tinggi di Klaten, Jawa Tengah roboh. Akibatnya bagian kabel menimpa sejumlah bangunan di wilayah setempat. Hujan deras di Klaten sejak kemarin sore hingga malam menerjang area persawahan Desa Melese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya tiang sutet tegangan tinggi roboh. Bagian kabel juga menimpa atap sejumlah ruko yang bertepatan tak jauh dari lokasi hingga terjadi pemadaman listrik. Hingga pagi tadi, petugas PLN masih lakukan pembenahan tiang dan juga jaringan. Hujan angin juga menumbangkan pohon dan membuat sejumlah kerusakan atap rumah di Desa Jatipuro terucuk. Sudah listrik PLN. Hujan atau Hujan deras sama angin. terus ini yang kena berapa rumah, Pak? Kalau rumah ya rumah makan Padang hanya itu. Sama? Ya, lainnya nggak ada. Mendung dulu nggak tahu angin. Terus ada itu hujan angin kencang. Itu anginnya arah mana, Pak? Timur ke barat. Oh, itu berapa lama itu kira-kira? Kira-kira setengah jaman. Hujannya setengah jam ya? Sama hujan. Saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten mengimbau warga waspada terhadap cuaca ekstrim yang kerap terjadi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.